Assalamualaikum teman-teman, halo semua, selamat datang di podcast kita Suara Remaja by Desa Hati. Saya Debbie Nasari, Saya Salihat Elizati, saya Hanani Usatan Hasanah, dan saya Tiara Sinta. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sangat relevan, yaitu kesehatan mental remaja. Nah, pasti kesehatan mental remaja menjadi isu yang semakin mendesak untuk dibahas mengingat tekanan dan dinamika kehidupan modern. Gimana menurut Mbak Tiara? Mengenai kesehatan Iya, mental mengenai ya. kesehatan mental remaja. Kira-kira kalau dengar dengan kesehatan mental remaja itu apa yang terbesit di pikiran Mbak Tiara? Kalau kesehatan mental remaja itu biasanya lebih ke remaja-remaja yang mungkin lagi hektik-hektiknya ini ya, sekolah, kuliah gitu. Nah, biasanya kesehatan mental yang mereka ini tuh bisa terganggu dikarenakan mereka itu stres, selalu bingung cara mengungkapkan keluh kesahnya mereka seperti itu ya, dimana jadi kayak kesehatan mental mereka itu terganggu ya. Lebih ke stres pada perkuliahan ya berarti Iya, ya. betul. Oke, gimana menurut Mbak Sally nih tentang kesehatan mental tentang remaja. kesehatan mental remaja? Yang saya lihat sih sekarang amati gitu ya, banyak kasus-kasus nggak memandang umur gitu ya, mulai dari bunuh diri gitu, macam-macam, terus juga mungkin ada yang self harm, sekarang kan udah macam-macam gitu. Dan itu tuh banyak banget gitu kasusnya, mulai dari remaja sampai dewasa gitu ya. Jadi bukan remaja aja sebenarnya, tapi udah banyak banget di kalangan usia, dan itu tuh makin membludak gitu, karena mungkin mereka nggak bisa menangani diri mereka sendiri gitu ketika mereka bermasalah. Oke, kalau menurut Mbak Dewi sendiri gimana nih? Iya, benar banget sih kata Mbak Tiara dan Mbak Sali. Seperti pengalaman saya sendiri ya. Nah, saya juga pernah merasakan tentang bagaimana tentang keluarga ya. Saya pernah merasa diri saya tuh merasa sendiri, kemudian cemas yang berlebihan, kemudian juga saya sedang kuliah kan. Jadi seperti kuliah tuh kayak amburadul, nggak seperti kayak semula. Jadi lebih memicu ke stres sih. Benar banget. Paham banget sih situasi kita yang sekarang lagi di perkuliahan sangat dekat dengan stres pas di kuliah. Oke, kira-kira pernah baca-baca enggak tentang tanda-tanda untuk gangguan mental, kesehatan mental itu kayak gimana sih? Yang aku tahu ya, pernah juga dengar dari orang, ketika kita memiliki gangguan gitu ya kesehatan mental, biasanya itu nanti akan menjalar ke kesehatan fisik kita. Jadi kesehatan fisik itu juga dipengaruhi oleh kesehatan mental. Jadi kadang ada orang misalnya dia asam lambungnya naik, itu kadang-kadang gara-gara pikiran gitu. Jadi sangat ini gitu ya, mempengaruhi sekali lah gitu. Tanda-tandanya biasanya mungkin dianya keringet dingin, tuh bisa jadi tanda-tanda dianya asam lambungnya naik gitu. Biasanya tanda-tanda gitu juga. Mungkin dia juga suka menyendiri, itu bisa jadi tanda-tandanya juga. Bener banget sih, karena perubahan mood yang signifikan, penurunan minat dalam kegiatan, biasanya bahkan mahasiswa bisa isolasi diri sendiri dan gak mau keluar gitu, sosialisasi. Menurut Mbak Dewi gimana nih? Iya, benar sekali sih. Jadi lebih berpacu sih pada diri sendiri gitu, kurang berkomunikasi juga kan. Nah, lebih mengurung diri juga, banyak banget juga tanda-tanda juga tuh bisa berpengaruh dari orang lain juga. Seperti kita tuh kayak kurang respon terhadap orang lain. Seperti misalkan teman kita lagi kumpul bareng, nah seorang yang memiliki masalah baik itu dari pribadi maupun keluarga biasa mempengaruhi orang lain. Nah, dalam segmen ini kita juga akan membahas peran keluarga dalam mendukung kesehatan mental remaja nih. Gimana nih menurut Mbak Tiara, seberapa penting sih peran keluarga dalam mendukung kesehatan mental remaja? Menurut saya untuk kesehatan mental remaja ini peran orang tua atau peran keluarganya sangat penting ya, karena yang pertama sekarang itu kan eranya remaja itu menormalisasikan dimana dia self-harm, terus itu bunuh diri ya, apalagi kebetulan di Jogja kan sekarang lagi marak bunuh diri ya, dan apalagi anak-anak kuliahan yang mereka itu belum bisa kayak memanage dirinya gitu, kayak mengadaptasi nih, kayak apalagi sekarang kayak para
perantauan terus ke Jogja kuliah, terus mereka belum mengadaptasi dirinya, ditambah dengan masalah di keluarga ataupun masalah percintaan mereka gitu kan. Nah, dimana di sini peran orang tua itu tuh benar-benar dibutuhin ya, apalagi dengan anak-anak yang mungkin susah buat cerita ke orang tuanya, susah cerita gimana dia di sini gitu ya. Nah, itu gimana, makanya kayak orang tua tuh butuh nanya ini. Padahal kayak kita anak-anak ini suka ya kalau ditanyain, udah makan belum, ditanyain gimana kuliahnya hari ini gimana gitu kan. Seenggaknya tuh itu bisa ngebantu kita buat semangat lah buat kuliah gitu. Nah, iya bener banget sih Mbak Tiara. Sebenarnya lebih ke orang tuanya harus untuk approach anaknya lebih dekat lagi harusnya ya. Seperti itu. Terus untuk poin kita bicara tentang teknologi dan dampaknya terhadap kesehatan mental remaja. Gimana sih kita bisa mengelola penggunaan gadget nih? Gadget dan media sosial. Kan banyak banget ya kesehatan mental mungkin berhubungan dengan gadget dan media sosial. Menurut Mbak Sally gimana nih? Nah, menurut aku namanya sekarang ya di era digital gitu, kita nggak bisa lepas dari gadget gitu kan ya. Seharusnya kita belajar untuk meminimalisir penggunaannya dan pintar-pintar gitu dalam menggunakannya. Jadi misalnya kita nggak bisa memungkiri ya teknologi. Mungkin kalau kalian lagi ada masalah atau nggak bisa cerita ke orang, sekarang kan udah ada misalnya kayak halo dok, kita bisa sharing lewat mereka, iya konsultasi lewat mereka gitu. Jadi dimanfaatkan gitu teknologi ini. Dan untuk mempengaruhinya tadi ya, banyak kan hal sekarang tuh dari sosial media, banyak head komen kayak gitu kan. Terus misalnya FOMO, dia nggak mau ketinggalan, takut juga gitu kan. Jadi benar-benar teknologi ini kita dari HP itu bisa mempengaruhi mental gitu. Jadi Nah, apa-apa sekarang gampang viral banget ya. ya benar, Bener gampang banget, viral, kita gampang ngejudge orang gampang gitu ya, head komen padahal lagi virtual gitu kan. Jadi kayak di mana aja tuh kita bisa ngelakuin segala hal gitu. Dan banyak hal yang kesehatan mental ini bisa berasalnya dari penggunaan gadgetnya Di media sosial terutama ya. Terus gimana Mbak Dia, pernah nggak dengan berita-berita di media sosial tentang kesehatan mental remaja? Ya, pernah. Jadi kayak banyak banget remaja, terutama ya remaja yang sering update di media sosial tentang dirinya sendiri. Nah, apapun yang diupdate tersebut menjadi kayak orang lain tuh merasa apa sih anak ini kayak gini. Jadi ada dari sisi negatif dan dari sisi positif. Nah, dari situ timbullah aku ini buat kesenangan diri sendiri, padahal membuat rugi orang lain juga kan. Nah, Padahal mempengaruhi orang lain juga ya. mempengaruhi orang lain juga, karena kan menurut anggapan kita yang pribadi hanya untuk menghibur diri kan, tapi orang lain merasa apa sih anak ini kayak gini. Namanya juga media sosial kan, nggak seperti yang kita bayangkan gitu nyatanya. Ya benar banget nih. Oke, terakhir mari kita bahas tentang strategi untuk membangun kesehatan remaja. Apa sih yang bisa mereka lakukan sendiri dan apa peran komunitas dalam hal ini? Nah, gimana? Apakah ada komunitas yang untuk menolong kesehatan mental remaja? Kalau di Unisa pastinya ada BLP ya, Badan Lingkup Psikologi, di mana mereka punya fasilitas untuk memfasilitasi siswa untuk cerita, curhat, apalagi sih? Konseling, sharing. Pernah dengar kan? Nah, pasti ada posternya, flyernya kayaknya udah tersebar deh ya, aku belum. Gitu. Terus kira-kira menurut kalian strategi apa sih yang membantu untuk mengatasi tekanan dan stres sehari-hari? Khususnya mahasiswa ya, karena kita kan mahasiswa. Healing. Healing. Selain itu, healing apa itu? Selain healing kita bisa apa ya? Ini kita kayak ngobrol sama temen, Iya, gitu kan? Itu di-talk. bisa di talk sama temen itu kan bisa mengurangi dampak stres. Pastinya Jadi cari kayak- temen yang bisa dipercaya Iya, untuk bener kita banget. cerita. No toxic. Bener banget. Terus kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung, terus mempromosikan kesadaran dan kesehatan mental, memberikan sumber daya yang diperlukan. Bener banget. Terus apalagi bisa ada tambahan? mungkin mulai dari diri sendiri juga ya, karena kadang kita mau seusaha apapun, mau udah healing, mau udah sharing-sharing, kadang kalau udah jadi sendiri lagi gitu, misalnya di kamar balik lagi jadi sedih lagi gitu. Jadi benar-benar harus kita tuh Jangan terus bisa diri kita sendiri
membangun gimana diri kita memanage diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri gitu. Iya. Kita nggak boleh terus-terusan tuh berlarut dalam kesedihan gitu, nggak boleh dimanja kesedihannya. Kita harus ya bangkit gitu, biar karena sangat mempengaruhi gitu. Kalau misalnya kita dengarnya lagu sedih terus, ya kita bakal Kita sedih terus. memfasilitasi, Iya. galau ya. Jadi ya harus mulai dari diri sendiri lah gitu. Kita harus aware sama diri sendiri, jangan ya jadi banyak sedih gitu. Jadi mulai dari diri sendiri sih. Kayak gitu ya Mbak Sally, berarti cara mengatasi tekanan diri sendiri. Pasti kan tiap orang punya sisi stresnya ya, punya rahasia yang nggak bisa diceritain ke orang banyak. Terus cara mungkin Mbak Sally kayak gitu ya cara mengatasinya. Kalau Mbak Tiara gimana cara mengatasi tekanan-tekanan sehari-hari sebagai mahasiswa? Lebih kita tuh melakukan hal yang kita suka ya, mungkin ya kita seneng hal-hal apa ya itu dilakuin. Kayak contohnya kita seneng nih menghibur diri, kalau aku kan lebih suka jalan-jalan Kafe, gitu, nyobain kafe kafe. satu lokan. Iya, terus kayak menghibur lah, ini menghibur diri sendiri gitu ya. Even nanti kalau kita balik lagi bakalan sedih, tapi yang penting tuh waktu itu kita bisa mengatasi dengan kayak mengalihkan lah intinya, Sebisa mungkin mengalihkan. Jadi mengurangi lah ya. Iya, nggak mengurangi terlalu yang stres. Kalau Mbak Devi sendiri gimana caranya untuk mengatasi? Kalau menurut aku sendiri ya lebih menyibukkan diri, lebih menyibukkan diri gak sih? Benar, yang positif ya Iya, terutama ya. kalau di kos kan biasanya kayak sedih gitu kan, apalagi aku tuh udah ngerasain kan. Tapi sebisa mungkin kalau bareng-bareng teman ya hepan lah sedikit gitu kan, kayak bercerita apa yang bisa diceritakan. Tapi menceritakan jangan terlalu berlebihan. Sharing ya, Ya, sharing. No, itu oversharing. itu perlu sih bagi kita seorang mahasiswa kan, apalagi kita di perantauan gitu kan. Perlu banget. Iya, betul. Oke, sekian dari kita. Terima kasih yang udah bergabung dalam episode kita kali ini di Suara Remaja Desa Hati. Semoga pembahasan kita hari ini bisa memberikan wawasan dan dukungan bagi remaja dan orang tua di luar sana, terutama mahasiswa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.